terbagi 3. Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari coach, pengamat, dan coaching. Bersama saya Muhammad Fathul Mubin, saya Siti Nurlailatus Sa'adah, dan saya Khairatun Nisa dari SMKN 1 Kalitengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Mubin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Mubin hari ini? Alhamdulillah baik saja Bu Nur. Bagaimana pembelajaran di kelas, semuanya juga lancar-lancar saja? Alhamdulillah pembelajaran di kelas lancar-lancar saja. Alhamdulillah kalau semuanya lancar ya Pak Mubin ya. Pak Mubin hari ini mau melaksanakan coaching ya? Iya benar Bu Nur. Dengan siapa Pak Mubin? Saya akan melakukan coaching dengan Bu Nisa nanti. Dengan Bu Nisa nanti ya. Pak Mubin, sebelum nanti Pak Mubin melaksanakan coaching, saya ada beberapa pertanyaan Pak Mubin ya. Nanti Pak Mubin bisa menjawab ya. Jadi agar nanti pelaksanaan coaching bisa berjalan dengan lancar. Baik Pak Mubin, pertanyaan yang pertama, apa yang ingin Pak Mubin kembangkan dalam coaching pada pagi hari ini Pak Mubin? Dalam pengembangan coaching hari ini, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, nanti saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan saya itu berbobot untuk coaching. Kemudian yang kedua, saya ingin berada dalam kehadiran penuh dalam kegiatan coaching. Yang ketiga, saya ingin mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif. Berarti Pak Mubin dalam coaching hari ini ingin mengembangkan 3 kompetensi inti begitu ya Pak Mubin ya, termasuk menghadirkan kehadiran penuh agar coaching nanti bisa lebih terbuka yang menjadi masalahnya. Kemudian yang kedua Pak Mubin nanti juga akan apa tadi Pak Mubin? Mendengarkan secara aktif dari coach yang ketika menyampaikan masalah. Dan yang terakhir Pak Mubin nanti akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu ya Pak Mubin ya. Dari ketiga kompetensi itu Pak Mubin, mana yang spesifik yang akan dikembangkan terlebih dahulu? Saya yang ingin mengembangkan terlebih dahulu mungkin yang berada di mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif. Selain mendengarkan secara aktif, saya juga ingin hadir secara penuh pada proses coaching itu agar coach saya merasa nyaman dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi yang lebih spesifik yang akan dimunculkan terlebih dahulu atau dikembangkan terlebih dahulu yaitu tentang kehadiran aktif. Dan yang kedua tadi tentang bagaimana mendengarkan dengan baik coach itu tadi, begitu ya Pak Mubin? Iya benar. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak Mubin, indikator pencapaian apa yang ingin Pak Mubin harapkan dalam coaching nanti? Dalam kegiatan coaching nanti, indikator tercapaian saya bisa melakukan proses coaching dengan alur tirta dengan baik, di mana saya bisa menyampaikan tujuan, kemudian saya bisa identifikasi ke permasalahan coaching, kemudian saya bisa melakukan rencana aksi, dan semua itu saya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Baik Pak Mubin, jadi sesuai dengan alur tirta ya Pak Mubin ya, ada 4 tadi, jadi Pak Mubin berharap nanti pelaksanaan coaching bisa berjalan dengan lancar, tentunya sesuai dengan alur tirta. Yang pertama itu nanti menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi kasus, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tentang menanyakan tanggung jawab coaching. Gitu ya Pak Mubin ya? Iya. Selamat melaksanakan coaching Pak Mubin. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan apa yang diinginkan oleh coaching tadi nanti bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahannya. Selamat melaksanakan Pak Mubin. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum Pak Mubin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Selamat pagi Bu Nisa. Terima kasih
telah hadir ke ruangan ini dalam proses coaching. Bagaimana kabarnya Bu Nisa? Alhamdulillah, hari ini saya baik ya Pak, meskipun ada permasalahan yang sedang saya hadapi. Kira-kira Bu Nisa ada beberapa permasalahan. Nah, itulah yang perlu Bu Nisa sampaikan dalam kegiatan coaching ini. Kira-kira dalam kegiatan coaching ini tujuannya untuk apa ya Bu Nisa? Ya, tujuan saya untuk menemui Bapak sebagai coach. Saya ingin menyampaikan permasalahan yang sedang saya hadapi Bapak, yang mana saya merasa bahwa pengelolaan kelas, kemampuan saya terkait dengan pengelolaan kelas itu kurang baik, di mana di situ siswa-siswa banyak yang tidur saat jam pelajaran, bahkan di jam pertama pun itu ada beberapa siswa yang tidur Bapak. Baik, tujuan coaching Bu Nisa dalam hal ini sesuai dan relevan dengan tugasnya Bu Nisa sebagai seorang guru. Nah, kira-kira bagaimana dalam mengukur ketercapaian Bu Nisa dalam menyelesaikan tujuan coaching ini nantinya? Untuk bisa mengukur ketercapaian atau keberhasilan saya dalam pelaksanaan coaching kali ini, saya akan melihat atau mengamati bagaimana perkembangan siswa di kelas, apakah masih banyak yang tidur saat mengikuti jam pelajaran, terutama pada saat jam pelajaran pertama, dan bagaimana kelas itu bisa kondusif, menyenangkan, dan membuat siswa merasa nyaman dan senang dalam belajar. Bagus sekali Bu Nisa. Bu Nisa sudah memiliki indikator-indikator keberhasilan yang nantinya akan dilaksanakan setelah proses coaching ini. Nah, kemudian kira-kira ada jangka waktu tidak dalam melaksanakan tujuan-tujuan dalam mencapai indikator tersebut? Targetnya Bu Nisa? Ya. Target saya untuk bisa melaksanaan pengelolaan kelas ini dengan maksimal ya di akhir semester ini Bapak, sehingga nanti semester 2 semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga ketika nanti kenaikan kelas itu siswa juga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Terima kasih Bu Nisa. Jadi Bu Nisa juga sudah mengukur targetnya, ketercapaiannya juga dalam melaksanakan tujuan coaching ini. Selain itu, Bu Nisa juga punya target selesai menyelesaikan masalah ini. Jadi sudah sesuai nanti dengan visinya sekolah ya Bu Nisa ya. Ya, jadi murid-murid nantinya tidak akan ada lagi yang malas-malasan belajar lagi. Kemudian gimana Bu Nisa? Apakah dukungan wali murid atau orang tua siswa terhadap permasalahan yang terjadi? Apakah ada dukungan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi ketika saya melihat kondisi siswa yang demikian, yang tidur saat jam pelajaran, tentunya saya akan menyampaikan kepada wali kelas, dan kemudian wali kelas juga akan meneruskan ke wali murid. Ketika saya menjadi wali kelas, maka tentu saya juga akan menghubungkannya dengan wali murid, menyampaikan perkembangan siswa tersebut, dan dari wali murid tersebut tentunya ada dukungan agar siswanya atau anaknya tersebut itu bisa lebih maksimal mengikuti pembelajaran di kelas, tidak tidur. Dari situ saya menangkap bahwa wali murid sudah berupaya untuk mengingatkan anaknya tidak tidur terlalu malam, tidak begadang, sehingga paginya bisa bangun pagi, dan mengupayakan juga untuk selalu mengingatkan berangkat lebih awal, gitu Bapak. Terima kasih Bu Nisa telah menjelaskan situasi yang terjadi dalam keadaan tersebut. Kira-kira itu situasinya ada di kelas tertentu atau ada di semua kelas Bu Nisa? Di kelas-kelas tertentu saja Bapak, terutama kelas yang didominasi oleh siswa, oleh anak laki-laki. Nah, itu yang menurut pengamatan saya
permasalahan yang menyebabkan mereka seperti itu ya karena itu tadi begadang terlalu malam sehingga paginya susah untuk bangun hingga sampai di sekolah bisa datang terlambat dan juga malas-malasan di kelas tidur karena masih merasa ngantuk, tidurnya kurang puas di malam harinya itu Bapak. Terima kasih Bu Nisa. Bu Nisa sudah sangat detail menjelaskan situasi yang telah terjadi. Tentunya situasi ini membuat ada dampak negatif ya Bu Nisa terhadap Bu Nisa. Tapi saya sangat simpati dan empati terhadap Bu Nisa karena Bu Nisa sudah melakukan berbagai macam cara untuk mengatasi hal ini. Saya percaya Bu Nisa bisa mencapai tujuan dan target yang akan dilakukan oleh Bu Nisa nantinya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, kira-kira dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehari-hari, apakah dengan adanya siswa tadi yang tidur-tiduran di kelas mengganggu apa tidak terhadap proses pembelajarannya? Tentu mengganggu ya Bapak. Yang pertama mengganggu terhadap perkembangan siswa yang lain. Siswa yang lain akan merasa ikut malas-malasan juga, bahkan bisa meniru. Kemudian selain pada itu mengganggu konsentrasi saya juga dalam mengajar. Karena misalkan ketika saya menjelaskan dengan ada siswa yang tidur, saya harus memutus penjelasan saya. Saya harus membangunkan dulu siswa yang tidur tersebut. Selain itu juga mengganggu perkembangan anak itu sendiri juga Bapak. Artinya nilai atau kemampuan yang ingin dicapai terkait dengan kemampuan dalam menyerap materi itu akan tertinggal. Dan ini tentu juga akan mengganggu saya juga untuk terus berupaya bagaimana siswa ini tidak terlambat dalam mengejar materi karena tidur tadi Bapak. Ya, terima kasih Bu Nisa. Tadi Bu Nisa juga sudah menyampaikan solusi-solusi terkait mengatasi siswa yang tidur di kelas. Salah satunya tadi kalau yang saya tangkap komunikasi dengan wali murid dan juga selalu membangunkannya dalam di kelas agar tidak mengganggu teman-temannya. Saya rasa solusi yang disampaikan oleh Bu Nisa itu salah satu solusi-solusi yang telah Bu Nisa lakukan dan itu mungkin yang terbaik bagi anak-anak. Kemudian barangkali Bu Nisa pernah tidak mengkomunikasikan mengenai anak-anak yang tidur di kelas ini. Mungkin tadi saya menangkap Bu Nisa sebagai wali kelas menanyakan ke guru lain, apakah guru lain juga mengalami hal yang sama terhadap Bu Nisa alami? Iya Bapak, jadi saya selain berkomunikasi dengan wali murid, saya juga berdiskusi kecil dengan rekan sejawat menanyakan apakah sama hal itu juga dihadapi oleh mereka. Dan memang iya betul, mereka juga menghadapi permasalahan yang sama dengan saya, terutama di kelas-kelas yang didominasi oleh siswa, misalkan TKR, TPM, gitu Bapak. Dari situ dengan rekan sejawat itu saya berbagi juga informasi, berbagi solusi juga dari teman sejawat itu. Salah satunya ya tadi berkomunikasi dengan wali murid, kemudian memotivasi dia untuk membangunkan dan menawarkan untuk ke kamar mandi untuk wudhu Bapak, biar lebih segar, biar tidak ngantuk lagi saat jam pelajaran. Selain itu juga ada solusi dari hasil diskusi yang telah saya lakukan itu, saya juga berupaya untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode dan strategi yang menarik biar anak yang tertidur tadi bisa tertarik untuk mengikuti dan tidak tidur lagi Bapak. Terima kasih Bu Nisa, saya sudah menangkap maksudnya. Jadi dalam mengatasi permasalahan yang ada,
Tadi Bu Nisa sudah mengidentifikasi anak-anaknya, situasinya bagaimana, kemudian ada beberapa solusi yang sudah disampaikan Bu Nisa, dan Bu Nisa juga sudah menyampaikan rencana aksi kedepannya bagaimana, dan juga tadi Bu Nisa juga berkolaborasi juga dengan guru-guru yang lain agar situasi permasalahan yang ada di kelasnya Bu Nisa maupun dalam tanda kutip tadi yang saya tangkap kelas-kelas yang didominasi laki-laki ini dapat terselesaikan. Kemudian di rencana aksi ini saya juga sangat setuju dengan rencana aksi yang Bu Nisa sampaikan tadi, yang saya tangkap mengenai berbagai model pembelajaran maupun strategi pembelajaran agar anak-anak itu tertarik. Benar ya Bu Nisa ya? Agar anak-anak tertarik terhadap kegiatan pembelajaran. Bu Nisa sudah pernah mencoba salah satu strategi bagaimana responnya anak-anak terhadap percobaan strategi. Barangkali Bu Nisa begini, yang pertama tidurnya 10, terus dengan strategi model terbaru atau yang menarik ada hasil apa tidak Bu Nisa? Yang sudah saya lakukan, saya menggunakan strategi berbentuk game atau permainan Bapak. Misalkan salah satunya adalah di permainan bisik berantai untuk meningkatkan kemampuan terkait dengan kosakata bahasa Arab yang mereka kuasai. Iya. Jadi dengan permainan bisik berantai itu kan posisinya berdiri ya Bapak. Sehingga siswa yang tidur itu kan termotivasi untuk bangun karena harus menggunakan fisik atau tenaga berdiri dan harus konsentrasi karena bisik berantai untuk bisa menangkap kata yang dari teman-teman sebelumnya itu Bapak. Dan saya lihat memang hasilnya cukup baik, meningkat dari yang sebelumnya. Siswa yang tidur itu lebih banyak. Dengan permainan bisik berantai tadi yang saya gunakan itu jumlah siswa yang tidur ya sangat minim sekali. Ya mungkin setelah permainan baru akan kembali tidur ya Bapak. Tapi yang penting kan pada saat pembelajaran terkait dengan penguasaan kosakata mereka bisa menangkapnya Bapak. Terima kasih Bu Nisa atas penyampaian dalam kegiatan coaching hari ini. Nah, tujuan coaching hari ini juga sudah Bu Nisa sampaikan. Nah, Bu Nisa, saya boleh memberikan umpan balik dan dukungan atas yang telah Bu Nisa sampaikan situasinya? Boleh Bapak, dengan senang hati bisa disampaikan. Ya, saya akan memberikan sedikit umpan balik yang semoga bisa diterima dan bisa kegiatan pembelajaran berjalan dengan lebih baik lagi. Untuk umpan baliknya, yang pertama saya melihat Bu Nisa ini merupakan guru yang luar biasa dengan berbagai sikap positif dan optimis dalam menjalankan kegiatan proses pembelajaran dan juga penuh inovasi. Tadi ada bisik berantai dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu agar siswanya aktif, Bu Nisa, ya, agar siswanya aktif. Dan itu sangat-sangat baik sekali. Kemudian saya juga mengapresiasi terhadap Bu Nisa atas kerjasamanya dalam kegiatan coaching kali ini. Bu Nisa terbuka terhadap permasalahan yang terjadi, tidak ada yang ditutup-tutupi, semua berjalan dengan sangat lancar. Kemudian saya juga mendukung dalam kegiatannya Bu Nisa agar Bu Nisa bisa menjalankan rencana aksi tadi yang ditargetkan dalam 1 semester. Permasalahan Bu Nisa bisa teratasi. Saya juga melihat potensi-potensi yang ada Bu Nisa sangat besar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Langkah selanjutnya dalam proses coaching kali ini mungkin bisa saya akhiri proses coaching ini dan kita nanti bertemu semester depan coachingnya. Saya lihat bagaimana perkembangan rencana aksi dari Bu Nisa yang dilaksanakan dalam
1 semester ke depan. Terima kasih Bu Nisa atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mubin. Waalaikumsalam Bu Nur. Alhamdulillah, bagaimana perasaannya Pak Mubin setelah melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah Bu Nur, tadi perasaan saya selama kegiatan coaching berjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah. Perasaannya bagaimana Pak Mubin setelah kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar? Perasaannya Pak Mubin bagaimana? Saya merasa lega bisa mencoba ilmu baru mengenai kegiatan coaching itu, karena ini merupakan hal yang baru bagi saya untuk melaksanakan kegiatan coaching ini. Alhamdulillah ya Pak Mubin kalau bisa berjalan dengan lancar. Ya, kemudian apa yang sudah Pak Mubin dapatkan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian Pak Mubin? Indikator pencapaian kemarin yang saya sampaikan terkait data, saya sudah melaksanakan tujuan dari coaching itu, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi permasalahan dari coacher. Selain itu saya juga membuat rencana aksi untuk coacher, dan juga saya melakukan coaching itu dengan penuh tanggung jawab, sehingga coacher itu nantinya dapat menggali potensi dirinya sehingga bisa mencari solusi atas permasalahan yang ada. Baik Pak Mubin, luar biasa Pak Mubin ini. Tadi saya juga sudah mengamati Pak Mubin pada waktu melaksanakan coaching. Pak Mubin ini luar biasa sekali. Jadi tadi Pak Mubin itu melaksanakan coaching sudah sesuai dengan alur tirta dengan tepat dan juga sangat baik Pak Mubin. Mulai dari alur tirta yang pertama yaitu tujuan, Pak Mubin sudah bisa menggali atau menanyakan tujuan yang ingin dicapai oleh coaching dalam coaching tadi. Luar biasa, itu yang luar biasa Pak Mubin. Kemudian yang kedua, Pak Mubin juga sudah bisa mengarahkan coaching dalam mengidentifikasi kasus yang dialami begitu. Jadi banyak sekali yang sudah diidentifikasi oleh coaching tadi. Itu karena Pak Mubin berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu, yang baik. Kemudian yang ketiga, Pak Mubin juga sudah berhasil mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi yang akan dilakukan. Jadi karena dari Pak Mubin tadi sudah bisa mendengarkan aktif, sehingga Pak Mubin bisa mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksinya. Dan yang terakhir, Pak Mubin juga sangat luar biasa, tadi sudah berhasil untuk mengarahkan coaching untuk mempunyai tanggung jawab dalam rangka untuk melaksanakan solusi yang akan dilakukan. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi Pak Mubin, ke depan apa yang ingin Pak Mubin kembangkan lagi begitu? Sebelumnya terima kasih atas catatan-catatan dari Bu Nur tadi, itu juga sebagai masukan dari saya. Untuk kedepannya saya ingin lebih mengembangkan mengenai kehadiran penuh terhadap coacher. Kehadiran penuh. Kemudian dengan kehadiran penuh itu saya harap coacher semakin nyaman ketika berbicara dengan saya, dan saya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Lebih rileks lagi. Jadi Pak Mubin nanti akan lebih pada coaching selanjutnya biar bisa lebih enak. Ini yang ingin dikembangkan yaitu terhadap kehadiran penuh. Karena itu kunci utama ya Pak Mubin. Kunci utama ketika kehadiran itu sudah kita hadirkan, maka selanjutnya kegiatan selanjutnya itu enak gitu. Nyaman, coaching juga nyaman, sehingga mau terbuka dalam mengungkapkan masalahnya. Begitu ya Pak Mubin. Pak Mubin, terima kasih atas waktunya dan kesediaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga di coaching selanjutnya Pak Mubin dapat melakukannya dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Mubin. Terima kasih Bu Nur atas masukannya. Waalaikumsalam.